بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معا حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معا حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين نودي من أبواب الجنة في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاح نودي من باب الصلاح ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. Dan Luqman ibnu Amir Syami, sehingga periwayatan Faraj ibnu Fadalah Saduk. Maka dari dua jalan ini bisa naik hadis ini kepada sahih li ghairi. Maka bisa naik kepada sahih li ghairi. Adapun ucapan penulis di dalam matan hasan, maknanya hasan dari jalan yang tertulis tadi. Namun bisa jadi sahih li ghairi dengan jalan yang kedua. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Kemudian disebutkan oleh Abu Umamah bahwa Nabi memberikan khutbah di Hajjatil Wada', dan yang menjadi pendalilan i'budu rabbakum dari petuah-petuah Nabi di Hajjatil Wada', dari nasihat Nabi di Hajjatil Wada'. Pertama, ya ayuhan nas i'budu rabbakum, perintah untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah. Maknanya laksanakan salat 5 waktu, laksanakan puasa Ramadan, laksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah. Seperti sallu khamsakum, sumu syahrakum, wa addu zakata amwalikum, bayar zakat, wa ati'uda amrikum, dan taatilah pemerintah kalian, kalian masuk surga. Maka wajah pendalilan dari hadis ini sangat jelas. Di akhir disebutkan tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk kepada surga kalian. Maka wajah pendalilannya mana? Dari perintah sembahlah Allah disebutkan wasumu syahrakum, berpuasalah bulan kalian, yakni bulan Ramadan. Kemudian di ujungnya tadkhulu jannata rabbikum, agar kalian masuk kepada surga Rabb kalian. Ini wajah pendalilan jelas dari perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Sumu syahrakum, berpuasalah di bulan kalian, dan di ujungnya kalian masuk kepada surga Rabb kalian. Maka yang melaksanakan perkara tadi, salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan taat kepada pemerintah, masuk kepada surga. Dan wajah pendalilannya tadi wasumu syahrakum, kalimat syahrakum menunjukkan puasa Ramadan. Maka maknanya barang siapa yang berpuasa wajib puasa Ramadan dan juga puasa-puasa yang lain sunnah, maka dia masuk surga. Karena yang menjadi target utama puasa Ramadan yang wajib. Namun misal seseorang selalu melaksanakan puasa sunnah Itsnin wal Khamis, ataupun puasa salasati ayam fi kulli syahr, ayamil bid, ataupun bahkan puasa Daud, namun pas datang puasa Ramadan tidak mau puasa. Pertanyaan besar, masuk surga apa tidak? Dia puasa setiap bulan-bulan selain Ramadan, namun bulan Ramadan tidak mau puasa, masuk surga apa tidak? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah. Dan yang wajib ini yang malah justru dituntut, wasumu syahrakum. Maka maknanya target utama rukun Islam dilaksanakan puasa yang wajib.
Kemudian puasa yang sunnah dilaksanakan lebih baik. Maka ini makna dari saumu wasumu syahrakum taqid. Puasa Ramadan inilah yang menyebabkan seorang masuk surga. Kemudian tambahan faidah wa atiuda amrikum, dan taatlah kepada pemerintah kalian. Maka di sini faidah pembahasan tentang deradikalisasi, pembahasan tentang anti terorisme. Wallahi kalimat seperti ini kadang-kadang jadi bahan jualan sekarang, agar seakan-akan dakwahnya dibela pemerintah, atau seakan-akan mereka berlepas diri dari perbuatan kejahatan dalam dakwah. Orang-orang Lukmaniyun gencar-gencar dengan permasalahan anti teroris dan deradikalisasi, padahal mereka sangat mendolimi dakwah ahli sunnah, mengambil pondok-pondok ahli sunnah di mana-mana di seluruh Indonesia, di Sumatera, di Jawa, diambil pondoknya yang tidak sesuai dengan komandonya, dan melaksanakan kudeta di mana-mana. Dari kudeta yang gagal, yang masyhur di Balikpapan, maka kudeta mereka gagal total, gatot. Kemudian akhirnya mereka sebagian masih tinggal di sebelah pondok dan dilakobi dengan kaburiyun. Jika mereka mendengar adzan dari pondok Zadil Ma'ad di Balikpapan, maka mereka salat dengan masjid awam ataupun ada masjid di sana sufi dikatakan. Lebih baik memilih masjid tersebut. Kenapa? Karena komando dari Lukman Al-Jemberi. Maka masakin mereka. Maka kehidupan Lukman sekarang ribut dengan asatidah kibarnya nol potol. Maka dia pun tetap berkoar-koar sekarang membela diri. Kita dengan para ulama, Syekh Al-Bukhari bla bla bla. Kalian tidak dengan para ulama. Kebakaran jenggot karena ditinggal oleh jumhur pengikutnya, karena lisannya dia juga yang mencela sana sini, dan itu sudah terbiasa bagi dia dan tidak terkontrol oleh dia mencela asatidah kibarnya di telepon 1 jam lebih. Kemudian orang yang diajak bicara membagikannya. Memang ini sudah fadhaih dari Allah. Allah menginginkan seperti itu. Seperti hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna rajula aw man tatabba'a aurati rajulin tataba'allahu auratahu hatta walau fi qa'ri baitih. Barang siapa seorang yang selalu mencari aib-aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya meskipun dia di kamar dengan istrinya yang tidak ada orang melihatnya, Allah bongkar. Maka dia terbiasa mencela dai-dai ahli sunnah untuk dijatuhkan dan diambil ma'hadnya dan dinonaktifkan. Maka setelah itu dia karena sudah terbiasa seperti itu, Allah jadikan lisannya mencela ustadz-ustadz yang mendukungnya. Akhirnya qadarullah disebarkan kasetnya, dan akhirnya para asatidah yang lain mengambil anak-anak dan santri-santri mereka dari Jember. Akhirnya Jember menjadi kosong, sehingga sana tanpa empire. Maka empire of Jember sekarang kosong. Dan sekarang dia kebakaran jenggot. Setiap ceramah isinya bersesi-sesi membantah, kembalilah kepada ucapan Syekh Al-Bukhari, karena Syekh Al-Bukhari ingin mengembalikan mereka semua berkumpul kepada Lukman. Seperti itu, kebakaran jenggot. Alhasil permasalahan deradikalisasi dan permasalahan anti teroris itu adalah perkara yang merupakan manhaj ahli sunnah. Dan kita yang tidak ada iming-iming apa-apa, tidak untuk menjilat pemerintah, tidak untuk mendekatkan diri kita kepada pemerintah,
tidak untuk agar kapolsek kita yang paling dekat dengan kita menjadi dekat, tidak. Ini adalah bagian dari iman kita, bagian dari manhaj kita ahlu sunnah, sesuai dengan ucapan Nabi. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan taat kepada waliul amr. Maka taat kepada waliul amr manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah perkara yang wajib. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin kalian. Telah terjadi ikhtilaf di tafsir wa ulil amri minkum, dan yang rajih seperti disebutkan At-Tabari dan yang lainnya, ulil amri adalah para umara, para pemimpin seperti di zaman now Pak Jokowi hafizahullah dan para stafnya yang diamanahkan untuk memimpin negeri, itulah. Adapun para ulama dari asatidah, dari para masyayikh ahli sunnah, maka bukan itu yang diinginkan. Maka taat kepada perintah, dan ini pun telah kita takkid di pelajaran yang lalu, yang diinginkan taat kepada mereka di saat mereka mengajak kepada kebenaran. Adapun mengajak kepada kemaksiatan, apalagi bid'ah, wasyirk wal kufur, maka asalnya tidak taat. Maka ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum dengan syarat taat kepada Allah. Jika tidak mengajak kepada ketaatan kepada Allah, la ta'ata li makhlukin. Kama jaa fil hadis an Ibnu Umar, hadis yang muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Fa idza amara bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Bahwa perintah dalam ketaatan kepada waliul amr hakun wajib. Sesuai ayat tadi wa ulil amri minkum, apa i'rabnya wa ulil amri? Wa atifah ulil amri ma'tuf kepada ar-rasul. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Maka wajib mentaati pemimpin, namun dengan takkid. Ucapan Nabi, as-sama' wa ta'ah hakun malam yu'mar bil maksiyah. Fa idza umira bi maksiyah fala sama' wa la ta'ah. Maka ketaatan kita kepada amir, kepada pemimpin kita di saat tidak mengajak pemimpin kita kepada kesyirikan, kekufuran. Maka alhamdulillah presiden kita dan pemerintah kita, dan kita selalu mendoakan mereka di khutbah kita agar Allah menjaga mereka dan membimbing mereka, sehingga kita rakyat yang taat kepada mereka, taat dalam keadaan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ini yang diinginkan dengan as-sama' wa ta'ah di saat mereka taat kepada Allah. Namun di saat mereka bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wa la ta'ah. Di saat mereka mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, tidak taat lagi kepada mereka. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan begitu pun hadis Ubadah bin Samit muttafaqun alaih. Dan adapun bagaimana jika amir kita ini misalnya memberikan suatu perkara ketentuan duniawi, namanya juga manusia dan presiden pun manusia, dan dia masuk kepada hadis kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, seluruh bani adam itu salah dan sebaik-baiknya yang salah segera bertaubat. Misalnya memfatwakan sesuatu perkara yang bukan mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, tetapi beberapa pendapat yang misalnya dianggap oleh sebagian manusia merugikan, padahal hakikatnya tidak. Contohnya seperti di waktu lalu, pemerintah misalnya tidak mampu untuk membendung harga BBM yang merupakan dari dana bantuan, maka akhirnya dinaikkan menjadi 3.000
yang tadinya Pertalite 7.000 menjadi 10.000. Dan di sini tidak bisa lagi untuk diberikan subsidi menjadi 7.000, naik menjadi 10.000. Maka sebagian manusia menggeliat, sebagian muslim menggeliat, dan mulailah datang provocation bahwa pemerintah demikian dan demikian. Akhirnya terjadi demo, dan akhirnya terjadi bahkan kalau mampu mereka dibiarkan akan terjadi kudeta. Sudah mulai memburukkan nama presiden di jalanan, dan bisa jadi anarkis, pembakaran dari ban-ban dibiarkan nanti akan menjadi perampokan, karena massa akan melaksanakan anarkis. Maka perkara-perkara seperti ini bukan dari sunnah, karena 3.000 dinaikkan BBM, dan itu juga sudah dari permasalahan nasional, tidak bisa disubsidi lagi. Maka akhirnya jadilah perkara yang seakan-akan oleh rakyat itu tidak baik. Maka apa sikap kita ahli sunnah? Tetap sabar dan tidak boleh keluar. Ini ajaran kita ahli sunnah wal jamaah. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir fa innahu laisa ahadun yufariqul jamaah shibran fayamutu ila mata maitatan jahiliyah. Maknanya, barang siapa di antara kalian melihat dari constitution, aturan ataupun rules, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, ada sedikit yang tidak